Apa jadinya jika cermin kuno bisa memperlihatkan bukan siapa dirimu, tapi siapa yang akan menggantikanmu setelah kamu mati? Radit, seorang pemburu artefak dan vlogger eksplorasi, tertarik menelusuri kawasan hutan alas Purwo setelah mendengar kabar dari penduduk lokal tentang reruntuhan kuno peninggalan Majapahit yang tersembunyi di dalamnya. Bersama dua rekannya, Gita dan Harun, ia masuk jauh ke dalam hutan, melewati jalur yang bahkan tak ada di peta. Di sebuah gua kecil tertutup akar pohon, mereka menemukan sebuah peti kayu berukir aksara Jawa kuno. Di dalamnya ada cermin tua berbingkai perunggu dengan ukiran wajah raksasa dan bunga padma. Cermin itu masih jernih, tapi tidak memantulkan cahaya matahari. Radit membawanya pulang ke Surabaya tanpa menyadari peringatan yang terukir di belakang bingkai. Siapa yang memandangku akan melihat dirinya yang akan mati. Malam pertama setelah cermin dibersihkan dan digantung di kamar Radit, terjadi kejadian aneh. Radit melihat sosok dirinya di dalam cermin, tapi lebih tua, mata cekung dan kulitnya membusuk. Sosok itu tersenyum padanya dan berbisik, "Waktumu sebentar lagi." Radit ketakutan dan mencoba memotret cermin itu, tapi hasil fotonya gelap total. Keesokan paginya, Harun ditemukan tewas dengan wajah terlipat aneh seolah ditarik ke dalam. Cermin di kamar Radit bergetar sendiri dan muncul retakan kecil. Radit mulai menyadari setiap orang yang pernah memandang cermin itu menjadi korban. Radit menemui seorang ahli sejarah bernama Bu Retno yang pernah meneliti benda-benda Majapahit. Saat melihat cermin itu, wajahnya langsung pucat. Bu Retno menjelaskan, cermin itu konon adalah kaca penerka ajal milik seorang resi istana Majapahit yang dibunuh karena menentang raja. Sebelum mati, sang resi mengikat jiwanya ke dalam cermin, membuat siapapun yang memandangnya akan diperlihatkan ajalnya dan digantikan olehnya. Cerminnya bukan hanya menunjukkan masa depan, tapi juga mencuri takdirmu. Bu Retno memperingatkan Radit, kalau kamu sudah melihat versi matimu di dalam cermin, kau tak bisa lepas. Satu-satunya cara menghentikannya adalah mengembalikan cermin itu ke tempat asalnya sebelum roh resi itu mengambil alih tubuhmu. Radit kembali ke alas Purwo sendirian. Gita yang mencoba membantunya menghilang misterius dalam perjalanan. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menutup dirinya dari dunia luar. Ia sampai ke gua itu kembali di tengah malam dengan cermin dibungkus kain hitam. Tapi sesampainya di dalam gua, ia melihat dirinya sendiri sudah berdiri di sana. Sosoknya sama persis, tapi wajahnya lebih tua, mata kosong, tubuh pucat. Sosok itu berkata, "Kau terlambat. Sekarang aku yang hidup." Radit berteriak dan menghantamkan cermin ke lantai gua. Pecahan cermin berhamburan, dan cahaya terang menyilaukan memenuhi gua, lalu gelap. 1 bulan kemudian, seorang pendaki menemukan gua kosong tanpa cermin. Tapi di kota lain, di pasar barang antik daerah Blitar, seseorang menjual potongan bingkai cermin berukir raksasa tua. Dan malam itu, orang yang membelinya melihat bayangan seseorang menatapnya dari pantulan jendela. Cermin kuno tak selalu memantulkan wajah, kadang memantulkan kematian.